Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Air Story. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah kisah nyata tentang seseorang yang bersetubuh dengan kuntilanak. Cerita misteri ini diceritakan ulang oleh Rusdi. Kisah nyata ini dialami oleh teman Rusdi yang bernama Kamino almarhum. Pengalamannya membawa penumpang makhluk dari dunia lain tak pernah dia lupakan dalam hidupnya. Baginya, kejadian itu menjadi penyesalan seumur hidup. Kalau saja aku tidak membawa penumpang kuntilanak dan diajaknya berhubungan intim, aku tidak akan menderita impoten permanen seperti ini. Bisik hatinya penuh penyesalan. Tapi apa ada dikata, ibarat peribahasa, nasi sudah menjadi bubur. Peristiwa ini terjadi sekitar 20 tahun yang lalu, tepatnya di bulan haji. Tradisi masyarakat Kabupaten Langkat di bulan haji yaitu menggelar hajatan pesta perkawinan atau sunatan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, ada saja warga yang menggelar pesta. Penghasilan Kamino narik ojek mengantarkan penumpang ke tempat kondangan dalam sehari pun bisa mencapai Rp100.000. Suatu penghasilan cukup besar di zaman itu. Kamino kadangkala sampai dini hari baru pulang ke rumah orang tuanya. Dulu dia dan keluarganya tinggal di kawasan lingkungan 2 Titik Putih, Kelurahan Perdamaian, Stabat. Malam minggu itu, cuaca kota Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sangatlah cerah. Cahaya bulan purnama dan ribuan bintang menghiasi angkasa. Bagi Kamino, tidak ada rasa letih meskipun seharian menelusuri jalan raya untuk mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Rencana hendak meminang Aisyah, gadis yang telah dipacarinya selama 2 tahun itu, memotivasi Kamino untuk giat mencari uang. Tengah malam itu, Kamino baru saja mengantarkan penumpang seorang ibu-ibu ke tempat kondangan di desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai. Malam itu sudah menunjukkan pukul 12. Dia berniat hendak pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan sampai ke kota Stabat, Kamino tidak mendapatkan penumpang. Tapi begitu tiba di simpang maut Kuala Bingai, Kamino melihat ada seorang perempuan berdiri di pinggir jalan menyetop ojeknya. Kamino berhenti di depan perempuan berambut panjang sebatas pinggul itu. Tubuhnya tinggi semampai, seksi bagaikan gitar Spanyol, dan sangat indah dipandang mata. "Mas, tolong antarkan aku ke tempat kondangan di desa Tanjung Beringin," pintanya. Kamino hanya diam membisu menatap wajah cantik rupawan perempuan itu. Dalam hati sebenarnya dia malas mengantarkannya, tapi dia tidak ingin mengecewakan penumpang. Rezeki tak boleh ditolak, bisik hati Kamino. "Tolonglah mas, yang lagi pesta teman akrabku. Pasti dia marah kalau aku tidak menghadiri pesta pernikahannya," rengek perempuan itu dengan manja. Dia mengedipkan matanya menggoda. Darah Kamino berdesir. "Ayolah mbak," kata Kamino. Perempuan itu lalu menghempaskan bokongnya ke atas sadel sepeda motor. Tangan mulus perempuan itu pun memeluk pinggang Kamino. "Jangan ngebut mas, santai saja," pintanya. Suara perempuan yang diboncengnya terdengar sangat nyaring di telinganya. "Namanya siapa mbak? Dan rumahnya di mana?" tanya Kamino basa-basi. "Namaku Puntila Puspita Dewi, tapi panggil aja Dewi, jangan pakai mbak, umurku baru 20 tahun mas. Rumahku di Rantau Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Aku tadi ketiduran di dalam bis, begitu terjaga dari tidur, sudah sampai di depan kantor Koramil. Aku minta berhenti, dan bis berhenti di simpang maut," katanya sambil menaruh dagunya di atas bahu Kamino, yang membuat jantung Kamino berdegup kencang. "Mengapa pergi sendirian mbak?
Gak bersama pacarnya? Tanya Camino kemudian. Aku belum punya pacar, Mas. Aku ini janda, jawabnya. Oh, janda. Anaknya berapa, Mbak? Tanya Camino seperti menyelidik. Gak punya anak, Mas. Suamiku sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena kecelakaan. Sejak itu aku menjanda. Ngomong-ngomong, Mas sendiri sudah punya istri? Dia balik bertanya. Sudah, jawab Camino berdusta. Sudah punya anak, Mas? Tanya Dewi. Belum, jawab Camino pendek. Sudah berapa tahun menikah, Mas? Sambung Dewi. Setahun, jawab Camino berbohong lagi. Perempuan itu ternyata enak juga diajak bercerita. Hingga tak terasa perjalanan sudah hampir tiba di tempat tujuan. Mas, di simpang Pasar 8 nanti belok kiri ya, kata Dewi. Begitu memasuki simpang Pasar 8 di Kecamatan Hinai, di arah sebelah kiri, terlihat ramai tamu undangan keluar masuk menuju ke tempat pesta. Padahal saat tadi Camino lewat di simpang itu setelah mengantarkan penumpang ke desa Batu Melenggang, di sana terlihat sepi. Mengapa sekarang terlihat ramai? Bisik hatinya merasa heran. Tapi orkes dangdut yang menyemarakan pesta pernikahan malam itu membuat Camino terlena dan larut dalam suasana gembira. Kedatangan Dewi disambut peluk cium oleh penyambut tamu. Camino diperkenalkan sebagai pacar barunya. Pemuda itu hanya senyum-senyum saja. Mas, tunggu di sini sebentar ya. Dewi mau menemui pengantin wanita, katanya. Camino hanya mengangguk. Dia duduk sambil menyantap sepiring nasi putih bersama lauk pauk dengan lahapnya. Dia asyik menonton pertunjukan orkes dangdut sehingga tidak memikirkan hal-hal gaib yang terjadi di depan matanya. Ketika matanya melihat Mia, Camino mengernyitkan dahi. Hah? Itu kan Mia penyanyi dangdut yang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Mengapa dia ada di sini? Jadi biduan lagi? Gumam hati Camino bertanya-tanya. Tidak mungkin Mia. Dia kan sudah meninggal. Wajahnya sih memang mirip, seperti pinang dibelah 2, bisik hati Camino. Namun tiba-tiba, Dewi datang dan membuyarkan lamunan Camino. Mas, ayo kita ke rumah temanku. Mas mau pulang sudah tanggung, mendingan pulang besok pagi saja. Di rumah temanku, Mas bisa istirahat dulu, ujar Dewi. Benar juga, bisik hati Camino. Akhirnya Dewi mengajak Camino ke rumah temannya. Mereka berjalan melewati ganggang yang sempit dengan bangunan rumah yang sangat rapat berdempetan. Gang masuk rumah teman Dewi itu hanya pas untuk ukuran tubuh dan bentuk bangunan rumah itu bermacam-macam, sesuai dengan status keluarga yang membangunnya. Ada yang berdinding beton dan berlantai keramik, ada juga yang hanya berdinding gedek, bahkan tidak berdinding sama sekali. Tibalah di sebuah rumah bercat putih. Dewi pun berhenti. Ini rumahnya, Mas, katanya. Pintu rumah yang terkunci itu pun dibuka, dan keduanya memasuki rumah itu. Cahaya dalam rumah itu tampak remang-remang, dan hanya diterangi oleh bolam 5 watt. Penghuni rumah ini pada kemana? Tanya Camino sedikit heran. Masih di tempat pesta tadi, Mas. Besok pagi mereka pulangnya, jawab Dewi. Jadi di rumah ini kita tinggal berdua? Tanya Camino. Dewi hanya mengangguk. Duduk dulu, Mas. Kita ngobrol sambil ngopi, ujar Dewi. Camino pun hanya mengangguk. Dewi selain menyeduh kopi hangat, dia juga berganti pakaian. Begitu dia muncul sambil membawa minuman, Dewi mengenakan busana tipis tembus pandang. Camino terperangah. Darah kejantanannya berdesis seperti ular kobra mendeteksi buruannya, dan nafsu birahinya sekonyong-konyong bangkit. Dewi hanya tersenyum mengerlingkan bola matanya untuk menggodanya. Mas, ini kopinya, kata Dewi sambil duduk merapat. Tanpa malu dia sandarkan kepalanya di tubuh Camino. Rambutnya bau kembang kantil, bisik hati Camino. Tapi Camino tidak mempedulikannya. Dia sama sekali tidak menaruh rasa curiga
jika perempuan yang dipeluknya itu adalah makhluk dari dunia lain. "Mas," kata Dewi. Kata-kata itu hanya sampai di situ saja. Dia lama menatap wajah Kamino, seperti minta sesuatu. Kamino paham apa keinginan Dewi. Kamino memainkan kedua belah tangannya, meraba bagian sensitif di tubuh Dewi. Perempuan itu pun menggelinjang merasakan kenikmatan. "Terus lakukan, Mas. Aku membutuhkannya. Sekian lama aku merindukan suasana seperti ini. Dulu, sewaktu suamiku masih hidup, kami sama-sama merasakan kenikmatan surgawi setiap berhubungan suami istri. Tapi sekarang, setelah suamiku meninggal, aku tidak pernah merasakannya lagi," cerita Dewi berterus terang. Kamino pun terus menjelajahi titik-titik birahi di tubuh Dewi. "Mas, puaskan aku," pinta Dewi mengibah. Kamino hanya mengangguk. Nafsu birahi keduanya senat-senup sudah sampai ke ubun-ubun kepala. Seperti kepundan gunung berapi yang tinggal menunggu waktu kapan meletus. Keduanya bergelut di atas sofa. Sehelai demi sehelai pakaian Dewi dipelorotinya. Begitu juga sebaliknya. Dewi melakukan hal yang sama. Keduanya kini tanpa sehelai benang pun menempel di tubuh masing-masing. Tidak ada lagi kata-kata keluar dari bibir keduanya, kecuali kata-kata birahi, erangan dan rintihan kenikmatan yang saling susul menyusul. Puncaknya, keduanya tidur pulas, hanyut dalam kenikmatan surgawi, lupa segala-galanya, lupa pacar setia, dan lupa dosa. Sinar matahari pagi menyinari tubuh Kamino, membuat pemuda itu terbangun dari tidur pulasnya. Begitu dia terjaga, betapa dia sangat terkejut karena melihat tubuhnya dalam keadaan telanjang bulat, berbaring di atas kuburan. "Mengapa aku ada di sini? Di tengah kuburan lagi?" bisik hatinya bertanya-tanya. Buru-buru dia memakai pakaiannya. Untung pagi itu tidak ada orang yang melihatnya. Sejenak dia duduk di atas kuburan tanpa nama sambil mengingat kejadian tadi malam. Berarti perempuan yang kusetubuhi tadi malam itu kuntilanak, dan rumah-rumah yang berdempetan yang kulalui semalam itu adalah rumah masa depan alias kuburan, gumam hati Kamino. Sesaat dia duduk termenung di bawah pohon beringin tua yang diperkirakan usianya sudah ratusan tahun. Akarnya berjuntayan ke tanah. Apakah di atas pohon beringin ini tempat tinggal Kuntila Puspita Dewi? Gumam hatinya menduga-duga. Buru-buru Kamino meninggalkan areal pekuburan itu karena mendadak bulu kuduknya merinding. "Mana sepeda motorku?" bisik hatinya. Kamino mencari-cari di mana sepeda motornya berada, tapi tak ditemukan. Seingatnya tadi malam sepeda motornya diparkir di samping rumah keluarga yang pesta. Kemana lagi harus dicari sepeda motorku? Sedangkan rumah keluarga yang pesta tadi malam tadi mana? Bisik hatinya. Kamino menduga sepeda motornya tadi malam diparkir di tepi jalan depan kuburan. Dan kebetulan ada pencuri spesialis sepeda motor yang lewat, lalu dibawanya kabur. Karena sudah sering kejadian sepeda motor dibawa maling ketika diparkirkan pemiliknya yang hendak berziarah ke makam, pikir Kamino. Bagaimana aku menceritakan peristiwa yang kualami ini kepada kedua orang tuaku dan teman-temanku? Bisik hatinya bingung. Kalau cerita terus terang, aku akan mendapat ejekan. Apalagi kalau Aisyah tahu, dia pasti marah besar dan tidak akan memaafkanku. Rencana hendak menikahinya pun bisa menjadi gagal, pikirnya. Sementara itu di tempat lain, kedua orang tuanya beserta teman-temannya berusaha mencari informasi keberadaannya. Kalau sampai jam 12 dia tidak pulang, kita lapor polisi, kata Parjan teman dekatnya. Tiba-tiba, sekitar jam 11 siang, sebuah angkot berhenti di depan rumah Kamino. "Itu dia pulang, panjang umurnya!" teriak temannya yang duduk-duduk di teras rumah Kamino sambil ngobrol membicarakan dirinya. Wajah Kamino terlihat pucat pasi seperti kurang tidur. Dia pun diberondong pertanyaan dari ibunya. "Mengapa kau tidak pulang?" tanya ibunya. "Aku dirampok.
Sepeda motorku dilarikan perampok. Aku tidak berani pulang sendirian. Malam tadi aku tidur di pos jaga, katanya berdusta. Ibu kan sudah bilang, kalau narik ojek siang hari saja. Kau tidak pernah mau dinasehati orang tua, kata ibunya. Aisyah pun rupanya sudah mendengar berita bahwa Kamino tidak pulang tadi malam. Gadis itu menemuinya selepas tengah hari. Sudah ku bilang, malam hari jangan narik ojek. Mas Badil tidak mau dinasehati, kata Aisyah ketika mereka berdua bertemu di rumah orang tua Kamino. Ibuku juga tadi berkata sepertimu, kata Kamino. Sejak mengalami kejadian itu, Kamino tidak lagi berani narik ojek di malam hari. Bahkan dia menolak jika diminta untuk mengantarkan penumpang lewat pasar 8 di Kecamatan Hinai. Namun kejadian aneh yang dialami Kamino tidak hanya cukup sampai di situ saja. Ketika tidur malam, dia sering mengalami mimpi berhubungan intim dengan Kuntila Puspita Dewi. Namun anehnya, kemaluan Kamino kian hari kian menciut dan tak lagi bisa ereksi. Kamino menjadi gelisah. Bagaimana dia bisa membahagiakan Aisyah nanti? Berbagai obat kuat seperti yang diiklankan di koran sudah Kamino coba. Apakah berbentuk minyak oles, krim, pil, sampai vakum membesar, tapi hasilnya nihil. Akhirnya Kamino menemui seorang dukun. Kepada sang dukun, dia menceritakan kejadian yang menimpanya tempo hari. Lemah syahwatmu ini tidak dapat disembuhkan, kata sang dukun sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mengapa tidak dapat disembuhkan, Mbah? Tanya Kamino kaget. Kejantananmu sudah diambilnya. Kamu hanya bisa ereksi kalau berhubungan intim dengan dia, walaupun itu hanya dalam mimpi. Dukun itu menjelaskan. Tolonglah, Mbah, jangan sampai dia datang lagi di mimpiku, mohon Kamino. Dia berharap kalau Kuntila Puspita Dewi tidak datang dalam mimpi dan berhubungan intim dengannya lagi, dia tidak lagi menderita impoten. Mbah Dukun kemudian mengabulkan permintaannya. Kamino diberi jimat berupa kain hitam yang diikatkan di pinggangnya. Kalau kamu ingin menikmati hubungan suami istri dengan Kuntila Puspita Dewi, lepaskan jimat ini. Kalau tidak mau, kamu ikatkan di pinggang, kata Mbah Dukun menjelaskan kegunaan jimat yang diberikannya. Benar saja, ketika Kamino memakai jimat itu, dia tak lagi bermimpi berhubungan intim dengan Kuntila Puspita Dewi. Namun kadangkala, keinginan nafsunya tak dapat ditahannya. Dia lepaskan jimat itu, dan dia dapat menikmati hubungan intim dengan Kuntila Puspita Dewi, walau hanya dalam mimpi. Kamino mencari dukun lain, tapi hasilnya tetap sama. Sudah puluhan dukun didatanginya, tapi kesembuhan yang diharapkannya tidak pernah menjadi kenyataan. Kala itu Kamino dihadapkan pada sebuah dilema. Memutuskan hubungan cinta dengan Aisyah sungguh tidak mungkin. Apalagi keperawanannya sudah aku renggut. Pasti dia akan minta tanggung jawab dariku. Bagaimana aku ini? Apakah aku harus bunuh diri saja? Kalaupun harus menikah dengannya, pasti dia kecewa karena tak bisa memuaskan nafsu birahinya. Pilihan kedua memang lebih aman. Soal Aisyah kecewa, urusan nanti. Bisik hatinya memikirkan problema yang dihadapinya. Kamino akhirnya berketetapan hati memilih menikahi Aisyah. Malam pertama dengan Aisyah, persis seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Abang pasti sering jajan dengan PSK, duduk Aisyah. Jangan duduk sembarangan, bantah Kamino. Buktinya, abang kehilangan keperkasaan. Kalau abang tidak selingkuh, lalu apa yang membuat keperkasaan abang hilang? Tanya Aisyah. Di malam pertama itu terjadi pertengkaran. Aisyah sangat kecewa sekali. Soalnya dia pernah merasakan kenikmatan surgawi ketika berhubungan intim di luar nikah bersama Kamino. Namun kini setelah resmi menikah, kenikmatan itu tiba-tiba hilang. Kamino menjadi bingung. Apakah harus berterus terang dan menjelaskan pada Aisyah apa yang terjadi sebenarnya, atau tetap berdusta? Aku harus berkata jujur pada Aisyah. Terserah nanti bagaimana dia menanggapinya, bisik hatinya.
Akhirnya Camino menceritakan peristiwa yang dialaminya beberapa waktu yang lalu. Dasar, laki-laki mata keranjang, hidung belang, maki Aisyah. Apapun kata-kata yang kau ucapkan, abang terima. Abang sudah berusaha mengobatinya kemana-mana, tapi tak bisa sembuh. Maafkan abang, Syah, mohon Camino. Aisyah hanya diam membisu. Sepanjang malam itu, keduanya tak bisa tidur. Malam kedua kejadiannya juga sama seperti malam pertama kemarin. Camino hanya bisa memuaskan nafsu birahi Aisyah melalui oral seks. Padahal Aisyah menginginkan kenikmatan lebih. Ketika Aisyah menyatakan kepada kedua orang tuanya hendak bercerai dengan Camino, mereka sangat terkejut. Demikian pula dengan kedua mertuanya. Tapi setelah dijelaskan oleh Aisyah, akhirnya kedua orang tuanya dan mertuanya dapat memahaminya. Aisyah melakukan gugatan cerai ke pengadilan agama dengan alasan suaminya tak dapat memberikan nafkah batin. Gugatan itu akhirnya dikabulkan pengadilan setelah ada surat dari dokter ahli kandungan yang menyatakan Camino menderita impotensi yang sifatnya permanen. Hanya 6 bulan berstatus janda, Aisyah mendapatkan pendamping hidup duda tanpa anak. Istri pertama suaminya meninggal dunia bersama bayi pertamanya ketika melahirkan. Kini Aisyah bersama suaminya merajut hari-hari bahagia. Kebahagiaan pasangan suami istri itu menjadi sempurna ketika Aisyah mengandung anak pertama, dan kini Aisyah sudah dikaruniai 4 orang anak dan mulai beranjak remaja. Berbeda dengan Camino, dia harus menjalani hari-hari dalam hidupnya seorang diri. Ketika dia tak sanggup lagi menahan gejolak nafsu birahinya, Camino melepaskan jimat yang terikat di pinggangnya. Kuntila Puspita Dewi selalu datang dalam mimpinya. Mereka berdua menikmati hubungan suami istri. Di dalam mimpinya itu, kemaluan Camino berubah menjadi perkasa, dan begitu dia terjaga, celana dalamnya dibasahi cairan sperma. Namun ternyata, dampak dari hubungan intim itu, meskipun hanya dalam mimpi, mendatangkan penyakit kanker prostat. Pada mulanya Camino tidak menghiraukan penyakitnya itu, tapi kemudian dia tak sanggup lagi menahan rasa sakit ketika hendak buang air kecil. Keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Dia pun harus menjalani operasi pengangkatan sel kanker. Karena penyakit kanker yang dideritanya termasuk kanker ganas, pada operasi ketiga, Camino berpulang ke rahmatullah. Demikianlah kisah seorang pria yang berhubungan intim dengan kuntilanak. Ternyata memberikan efek yang sangat buruk baginya. Dan buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.